Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam perkuliahan kali ini. Kita akan memasuki pembahasan tentang sinematografi. Baik, saksikan penjelasan ini dengan seksama dan runtut. Kita akan bahas bareng-bareng apa itu sinematografi dan bagaimana nanti perbedaan antara videografi dengan sinematografi itu apa. Baik, langsung saja. Sinematografi itu berasal dari kata sinema atau biasa disebut dengan gerak. Nah, film itu pada prinsipnya dia memiliki dua arti. Yang pertama sebagai alat penyimpanan dan sebagai yang kedua sebagai genre. Kalau sebagai film itu bisa diartikan sebagai kalau sebagai alat penyimpanan itu bisa diartikan sebagai merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa biasa dikenal di dunia para sineas itu adalah disebut dengan seluloid. Nah, pengertian secara harfiah sinematografi itu berasal dari kata sinema, terus ada kata to itu berasal dari kata pitos dan grafi. Nah, jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus yang biasa kita sebut dengan kamera. Nah, sinematografi itu sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar sehingga menjadi sebuah rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide atau cerita atau pesan dan dia pada prinsipnya memang menggabung-gabungkan gambar di situ. Nah, sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi, yaitu sama-sama menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama, maka peralatannya pun mirip. Ingat ya, mirip, bukan sama. Jadi, perbedaannya peralatan fotografi itu menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi itu menangkap rangkaian gambar. Makanya kadang itu rata-rata pada salah kaprah, walaupun itu DSLR, tapi itu memang diciptakan khusus untuk fotografi. Walaupun bisa untuk videografi atau mengambil gambar video, namun dia memiliki keterbatasan dan sensornya pun tidak bisa lama di situ. Paling rata-rata seorang sineas atau kameramen itu menggunakan DSLR hanya untuk penambahan efek-efek supaya artistik dalam gambarnya, mungkin blur atau mungkin lebih dramatis itu menggunakan DSLR. Tapi kalau untuk perekaman video full dari awal sampai akhir, dia memang harus menggunakan kamera yang digunakan untuk pengambilan video. Jadi bukan DSLR, tapi ada ciri khusus sih biasanya kalau EOS itu biasanya yang DSLR EOS untuk bisa kamera sama video itu biasa EOS C. Itu C-nya itu maksudnya sinema. Terus kalau Nikon biasanya itu 3 digit atau 2 digit. Contoh D3X, D2X kayak gitu. Tapi itu harganya mobil satu mungkin seperti itu. Nah, dalam penyampaian ide pada fotografi itu memanfaatkan gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan rangkaian gambar. Jadi memang cukup berat juga tantangan dalam fotografi ketimbang sinematografi ya. Semua plus minus. Hanya dalam fotografi gimana caranya satu gambar itu dia memiliki pesan-pesan banyak atau informasi banyak sehingga uh, seolah gambar itu bisa bercerita walaupun dengan satu gambar. Tapi kalau sinematografi itu kan harus perlu alur dan harus perlu durasi dan lain-lain sehingga baru bisa menyampaikan pesan atau
peristiwa atau mungkin cerita dalam suatu film atau suatu video. Nah, gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian gambar atau dalam sinematografi itu sering disebut dengan montage. Nah, di situ memang modelnya seperti itu. Nah, sinematografi sangat dekat dengan film dalam pengertian sebagai media penyimpanan maupun sebagai genre seni. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kalau film itu sebagai media penyimpanan itu adalah berupa pias lembaran kecil seluloid, yakni sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat pekat cahaya. Nah, benda inilah yang selalu digunakan sebagai media penyimpanan di awal pertumbuhan sinematografi. Jadi memang itu tuh yang warnanya coklat seperti plastik yang biasa disebut dengan klis itu ya. Ada lagi di sisi lain temannya sinematografi karena perkembangan zaman adalah videografi. Istilah videografi itu mengacu pada menangkap gambar bergerak pada media elektronik. Jadi sudah berbasis elektronik di situ seperti video tape, hard disk, streaming media, memory card dan lain-lain. Nah, videografi hampir sama dengan sinematografi, hanya dalam sinematografi gambar bergerak direkam dengan menggunakan media film. Jadi yang membedakan antara sinematografi dan videografi itu alat dan alat penyimpanannya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang sudah dalam sinematografi, ini sangat-sangat ya, terkenal banget roll film dan lain-lain. Nah, kata videografi itu berasal dari kata video yang dalam bahasa Latin itu berarti saya melihat dan grafi yang berarti menulis. Jadi kalau kita gabungkan videografi itu adalah video. What does it all mean? Nah, ini saya ambil dari kutipan American Cinematographer Oktober tahun 72. Nah, videographer bisa berarti seorang yang benar-benar mengoperasikan kamera atau seseorang yang bertanggung jawab dalam desain visual sebuah produksi. Dalam terminologi Muktahir, videographer adalah orang yang bekerja dalam medium video yang merekam gambar bergerak dalam tape disk atau broadcasting. Nah, ini foto saya waktu S1 dulu. Saya memang dulu mulai semester 3 itu sudah direkrut di PPMP, Pusat Pengembangan Media Pendidikan UNES. Waktu itu ya memang fokusnya di pembuatan video pembelajaran, video pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini saya masih menggunakan kamera Panasonic. Ini masih pakai kaset. Jadi kalau salah kayak gitu ya kasetnya ganti, beli kaset baru. Kalau sekarang kamera-kamera seperti ini sudah menggunakan memory card. Jadi kalau salah delete, pasang lagi, salah delete, pasang lagi seperti itu. Jadi memang dalam sinematografi biayanya lebih mahal gitu. Perkembangan dunia internet menciptakan lingkungan global di mana videografi tidak hanya sekedar tentang syuting dengan kamera. Sekarang videografi sudah banyak seperti digital animation, gaming, web streaming, video blogging, still slideshow, remote sensing, spatial imaging, medical imaging, dan secara umum gambar-gambarnya itu berbasis bitmap dan vektor di situ. Nah, sekarang gaming banyak kan yang laki-laki nih. Biasanya kan lihat di Mobile Legend, PUBG itu kan ada video seperti mungkin trik-trik atau bagaimana. Nah, itu adalah bentuk suatu produk videografi di situ. Nah, ini ruang produksi saya. Ya, ini saya menggunakan PC dengan spek i9 uh, pakai grafisnya RTX 3060. Kalau laptop saya ya bisa untuk produksi video juga, cuman sedikit lambat. Jadi saya menggunakan GTX 1050 Ti. Tapi pada prinsipnya memang untuk
proses rendering, video editing itu minimal pakai GeForce GTX. Jadi bukan malah videografi yang biasa. Jadi modelnya seperti itu. Jadi um, dengan adanya GTX itu sendiri memang sangat membantu ketika rendering. GTX dengan RTX itu sudah berbeda. Jauh lebih cepat RTX, tapi harganya kalau laptop yang sudah RTX itu rata-rata di atas 20 juta. Seperti itu. Jadi memang perlu, ya, kalau kita mengikuti perkembangan videografi, editing, sinematografi, memang biayanya jauh lebih mahal. Tapi tenang, kita nanti memaksimalkan peralatan yang ada. Jadi kita nanti menggunakan handphone tidak apa-apa, nanti kombinasi dengan kalau ada yang punya DSLR digunakan untuk supaya efek-efek dramatis seperti blur dan lain-lain. Saya kira pun handphone-handphone sekarang resolusi kameranya juga sangat-sangat bagus sekarang ya. Gambarnya api-api. Oh, sampai ada meme kalau ngedit jangan terlalu kejam-kejam. Seperti itu. Jadi memang perlu, ya begitulah perkembangan dunia videografi dan sinematografi saat ini. Nah, kita masuk apa itu film? Nah, film itu kalau kita dilihat secara genre itu adalah serangkaian gambar tersusun sehingga membentuk suatu gerakan yang membentuk suatu cerita untuk disampaikan pada penonton. Itu film yang selama ini kita tahu pengertiannya itu film itu seperti itu. Padahal prinsipnya film itu ada dua arti, sebagai alat penyimpan dan sebagai genre. Sarana film itu ada 4 aspek yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama harus ada gambar, yang kedua sound, tiga durasi, dan keempat finansial. Kenapa ada gambar? Jelas film kalau hanya ada suara saja itu akan susah untuk menyampaikan pesan. Tapi kalau hanya ada gambar saja itu juga susah untuk menyampaikan pesan. Jadi harus ada gambar, harus ada sound, dan yang penting harus ada durasi karena ini kan rangkaian. Jadi nanti ada proses orang berjalan dan lain-lain, butuh durasi. Durasi optimal untuk video pendidikan dan video pembelajaran itu paling tidak seperti yang saya singgung dari awal kemarin itu sekitar 10 menit sampai 20 menit itu maksimal. Karena memang pada menit-menit itu audiens kan masih konsentrasi dan masih mudah untuk menerima pesan, menelaah pesan. Tapi kalau udah di atas itu biasanya langsung mulai ngantuk dan lain. Nah, kenapa finansial itu dimasukkan? Karena memang tadi saya sebutkan bahwasanya uh, kalau kita mengikuti perkembangan kamera, perkembangan apa namanya komputer, wah nggak ada habisnya, dia akan selalu berkembang dan pasti dana yang kita butuhkan cukup banyak di situ. Makanya nanti kita bagaimana Pak? Terus kita pengen terjun di dunia sinematografi itu harusnya pakai yang seperti apa? Kamu harus menentukan genrenya dulu. Kamu pengen belajar di arah kemana dulu. Nah, jangan semuanya. Kamu harus, oh saya pengen arah ke mungkin film-film seperti drakor dan lain-lain. Nah, jadi oh pakai alat-alat ini aja sudah cukup. Oh yang penting saya pengen membuat film drama kayak gitu yang biasa, cukup dengan alat-alat ini. Jadi fokus aja dulu genre yang pengen kamu gunakan itu yang seperti apa. Kalau kita mengikuti terus ya dananya cukup besar juga. Seperti itu. Nah ini jenis-jenis film. Jadi nanti ketika tugas akhir kalian terserah mau ambil yang mana. Boleh di film dokumenter, boleh film cerita. Seperti itu. Yang terbaik pesan-pesannya. Nah kita baru masuk ke kamera. Nah kamera itu sendiri dia memiliki dua fungsi. Yang pertama mengabadikan dan yang kedua menciptakan. Mengabadikan di sini yang dimaksud adalah peristiwa itu tidak bisa diulang secara 2 kali. Pasti contoh gunung meletus supaya saya belum belum merekam gunung meletus, coba diulangi lagi meletusnya kan nggak bisa. Jadi
untuk mengabadikan itu sebuah peristiwa itu ada fungsi dari kamera. Yang kedua menciptakan. Menciptakan di sini pasti akan hasil akhirnya nanti akan berupa film, video yang pastinya bisa untuk kita nikmati bersama. Nah, kamera itu ada dua jenis, analog dan digital. Sebenarnya memang hasil yang dihasilkan itu jauh bagus kamera analog karena lebih colorful. Cuman dia nanti akan mahal. Contohnya kita lihat dari alat penyimpanannya. Kalau salah beli film harus beli film lagi, salah beli film lagi kan mahal. Tapi kalau digital, walaupun kurang colorful, tapi dia masih bisa dikoreksi ketika proses editing. Oh kurang hijau, kasih filter hijau, hijaunya dinaikkan. Oh kurang kuning, kurang uh, apa namanya mukanya kurang glowing. Nah itu bisa dikasih filter terus habis itu dinaikkan. Itu biasanya menggunakan After Effects itu nanti ya contohnya seperti apa namanya Harry Potter, Transformer itu menggunakan After Effects semua itu. Dan harga jauh lebih murah daripada analog karena dari kita dilihat dari alat penyimpanannya kalau salah digital masih bisa di delete tapi kalau yang analog kan harus ganti. Tuh. Nah, di samping itu keuntungan lain dari kamera digital itu adalah gambar dan suara lebih unggul kan sudah satu rangkaian biasanya. Tapi kalau yang analog kan biasanya kamera sendiri, terus nanti alat perekamnya sendiri, jadi nanti ketika editing harus digabungkan. No generation loss. Ini maksudnya adalah kalau digital itu dia masih dalam satu rangkaian. Jadi seperti itu. Jadi masih dalam satu rangkaian. Uh, Satu rangkaian itu kan kalau digital loh, masih nanti masih bisa dipotong-potong dan terus dalam file itu. Tapi kalau analog itu gambarnya kan dia masih berupa film. Nah, filmnya itu ketika dia mungkin putarannya terlalu cepat, itu akan menyebabkan generation loss. Jadi ada satu film yang tidak merekam gambar itu. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak memerlukan video capture card. Apa itu video capture card? Nah, video capture card itu fungsinya kayak gini. Kalau kamera analog itu kan mengambil gambarnya dengan pita. Gak mungkin kan pita langsung kita masukkan ke komputer kan nggak bisa. Jadi caranya itu pita itu di play di kamera, play terus lah itu menggunakan video capture card, baru kita rekam menggunakan laptop atau komputer. Jadi lebih lama sampai video yang ada di kamera itu habis baru itu baru selesai capture filmnya aja belum masuk editing dan lain-lain tapi kalau digital lo langsung aja filenya dimasukkan edit selesai. Nah ini kamera-kamera DV yang cukup mutakhir untuk saat ini ada Canon XL1S, Sony DSR PD170 udah bagus bahkan FPS-nya. Nah gini kadang di kamera itu ada tulisan 3CCD 3CCD. Nah ini memang tingkat kepekaan kamera terhadap warna. Jadi makanya kalau dalam seorang presenter itu ketika menyampaikan presenter itu kalau bisa jangan menggunakan baju putih karena apalagi baju putih terus dalamannya menggunakan warna yang berbeda itu pasti akan terdetek di kamera. Jadi seolah-olah kamera itu tembus pandang walaupun kita dilihat secara mata langsung kita nggak mungkin bisa tembus pandang tapi dalam kamera bisa. Jadi hati-hati makanya contoh reporter-reporter jarang bahkan tidak ada yang menggunakan uh, baju putih biasanya kalau seperti maaf TV One merah bahkan kadang hitam terus Metro TV dia biru dongker Net TV biru dongker gitu karena memang supaya pekanya di warna baju yang ada di luar. Kalau putih dia akan mencari warna yang mendekati bahkan ya makanya kalau presenter menggunakan baju putih terus menggunakan dalaman yang berwarna lain pasti
gambar yang ada di balik baju itu akan masuk ke dalam kamera, seolah-olah gambarnya itu wah ini kameranya tembus pandang dan lain-lain. Nah itu 360D, semakin 360D itu gambarnya semakin jelas. Nah standar kamera ada PAL, Tcam dan TSC. Nah, walaupun kita beli TV tercanggih di Amerika, di Jepang, selama dia formatnya masih NTSC, ketika dibawa pulang ke Indonesia, nggak bisa digunakan karena formatnya sudah berbeda. Nah, loh, dan nyatanya di pasaran itu banyak merek-merek Jepang dan lain-lain. Iya, tapi formatnya sudah diubah menjadi PAL seperti itu. Nah, gambarnya jauh lebih bagus biasanya yang NTSC, tapi kan itu untuk format, jadi memang ini mungkin kesepakatan lain-lain. Nah, ini jadi ada langkah-langkah dalam pengambilan gambar atau dalam sebuah proses sinematografi atau videografi. Yang pertama perencanaan, kedua syuting, ketiga editing video, dan keempat pengemasan. Dari keempat ini, tiga tahap ini yang paling penting, dan yang paling penting adalah dua tahap ini. Jadi ketika perencanaan itu kurang matang, syutingnya juga akan pengambilan gambarnya bingung. Iki piye? Jadi yang perlu tak ambil gambar itu seperti apa? Nah, ketika ini sudah bingung, nah editingnya jauh lebih bingung. Jadi kunci utamanya di dua ini dulu. Perencanaan matang, terus nanti pengambilan gambarnya bagaimana, terus baru bisa mengambil gambar, baru editing disesuaikan dengan alur cerita. Nah, itu penambahan dramatis dan editing penggabungan gambar-gambarnya itu baru bisa dilakukan. Nah, kalau pengemasan sih tergantung perkembangan zaman ya. Dulu masih bentuk VCD, terus berkembang menjadi DVD, sekarang pun sudah by streaming ya, seperti YouTube dan lain-lain. Seperti itu. Jadi empat tahap ini sangat perlu diperhatikan sekali. Jangan dibolak-balik, harus urutannya seperti ini. Nah, begitu penjelasan dari saya. Kita akhir dan kita kembali ke grup WA untuk diskusi. Jadi saya harap nanti ketika ada pertanyaan kita bisa diskusi lanjut via grup WA. Begitu dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.